Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sabila, saya dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang kodo dan kodar. Yang pertama itu ada pengertian kodo dan kodar. Pengertian kodo menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Menurut Islam, yang dimaksud dengan kodo adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Kalau pengertian kodar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Adapun menurut Islam, kodar perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Ada hukum beriman dengan Al-Qada dan Al-Qadar, yaitu yang pertama, mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, Muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak azali. Beriman kepada kodo dan kodar membawa makna seseorang muslim itu hendaklah yakin dan percaya dengan sebenar-benarnya bahwa segala yang berlaku dalam alam ini sama ada yang baik dan buruk, iman atau kufur, sunnah atau bid'ah, semuanya adalah berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menjadikannya. Iman kepada kodo dan kodar adalah rukun iman yang keenam. Maka mereka yang tidak percaya dengan perkara ini adalah kufur. Ingkar kepada al-qadar bermakna ingkar kepada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus ada hikmah kepada kodo dan kodar. Yang pertama itu ada melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada kodo dan kodar apabila mendapat keberuntungan, dan maka ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya apabila terkena musibah, maka ia akan sabar, karena hal tersebut merupakan ujian. Yang kedua itu ada menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman kepada kodo dan kodar apabila memperoleh keberhasilan, ia akan menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat. Apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa, karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Terus yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada kodo dan kodar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Nah, yang keempat itu menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada kodo dan kodar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Jika terkena musibah dan atau gagal, ia bersabar dan berusaha lagi. Selain itu, hikmah lainnya adalah ada bertambah yakin kepada kekuasaan Allah, tidak sombong apabila berjaya, tidak kecewa apabila gagal, mendorong kita berusaha dengan rajin dan istiqomah, bersyukur apabila memperoleh nikmat, tabah menghadapi cobaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.